Okay, everyone. In the last meeting, we have learned about pressure, tekanan. At that time, we have learned the first factor for pressure. Jadi faktor pertama yang mempengaruhi besarnya tekanan waktu itu, gitu ya. Now, before we start and before we continue our discussion, please be mindful of our rules. The first one, prepare your book and pen. Make sure that your notebook is in front of you, ya. And then stay clean. And then the third one is discipline, ya. Okay, thank you for those who have discipline today, ya. There are 6 people and 6 student here. Oh, sorry. 6 dikurangi 2, ya. Okay. So there are only 4 students that keep doing discipline. Now, okay, open your book. My question is review, ya, review, and also doing discussion. What is the first factor of pressure, everyone? Apa faktor pertama dari tekanan? Yuk, silakan. Boleh nyalakan mic lebih gampang daripada mengetik. Dorongan, Ted. Ya, kenapa? Dorongan. Dorongan, oke, good. Dorongan, or we can say apa? Dorongan tuh. Apa? Dorongan tuh sebagai apa sih? Sebagai apa sih dorongan, Upi? Tekanannya kan? Kenapa? Tekanannya kan? Gaya. Gaya tekanan. Iya, gaya tekan. Gaya dan tekanan adalah 2 hal yang berbeda, ya. Oke. Jadi dipengaruhi oleh gaya. Thank you. Ini ada yang menjawab juga di kolom chat. Jadi tekanan. Oh, Hensa salah masuk kelas. Minggu depan jangan salah lagi ya, Hensa. Oke, jadi faktor pertama yang mempengaruhi tekanan adalah gaya. Misalnya nih, kan kita sudah praktek nih yang mendorong ujung pulpen, ya, ujung pulpen ke ini. Kita kasih gaya atau dorongan, katanya Upi, misalnya 2 Newton. Nah, terasa lebih 2 Newton gitu ya. Kemudian kalau kita dorong dengan gaya 5 Newton, tekanannya yang dirasakan oleh tangan lebih besar mana? Lebih besar mana? Everyone. 5 Newton, good. 5 Newton ya dibanding yang 2 Newton. So, what is the relation between them? Apa sih hubungannya antara gaya dan tekanan, everyone? Apa hubungannya? Gaya sama tekanan. Gaya sama tekanan. Iya, hubungannya. Apa hubungan? Kaitannya. Yo, kaitannya. Nih, Mister ulangi. Kalau Mister tekan ini dengan gaya besar, katanya tekanannya tambah besar. You say like that, right? And then kalau Mister kurangi tekanan gayanya, dorongannya, tekanan yang dihadapi tangan berkurang juga. Nah, terus apa tuh kaitannya? Ada yang bisa mencoba untuk menjawab di kolom chat, silahkan. Yes, berbanding lurus ya. Thank you Hadi. Hadi direct message nih, berbanding lurus katanya. Betul ya. Jadi semakin besar. Nah, ini kalian coba isi nih. Sebelum Mister jawab sendiri. Nah, force. The first factor is force. The bigger force given, the pressure will apa nih? Yuk, dijawab everyone. Force given, the pressure will what? Arti, oke. Artinya gini, semakin besar gaya yang diberikan, maka tekanannya akan semakin besar. Good, thank you Sandy ya. Hensa sama Hadi. Kemudian, the smaller force given, the pressure will smaller. What is smaller? Iya, semakin kecil juga gitu. Thank you ya yang sudah menjawab. Jadi semakin besar gayanya, semakin besar tekanannya. Semakin kecil gayanya, tekanannya juga semakin kecil. Nah, namanya itu berbanding lurus.
lurus ya. Jadi nanti kalau ke depannya kalian sering mendengar istilah berbanding lurus, nah itu artinya demikian. Satunya tambah besar ya tambah besar juga variabel satunya gitu ya. Oke, now we have learned about first factor atau faktor pertama. Now we move to second factor atau faktor kedua. Take a look again to those two practice, everyone. Take a look again to those two practice. Praktek yang pernah kita lakukan minggu yang lalu. Ada dua praktikum ya, dua percobaan. Yang pertama, kalau kita dorong dengan lemah, gimana perasaannya? Didorong dengan lebih kuat, gimana rasanya? Nah, sekarang praktikum yang kedua, silakan semuanya siapkan pulpennya gitu ya. Ini sebenarnya sudah kita lakukan minggu yang lalu, tapi kita coba lagi ya. Ya semuanya prepare your pen and your bolpen aja cukup ya sama tangan. Nah, sekarang kalau Mister letakkan pangkal pulpen ini, pangkal ya. Nah, kasih dorongan anggaplah 2 Newton gitu ya. Atau dorongan kalian, kasih aja dorongan. Tapi kira-kira besarnya nanti sama ya dengan yang kedua. Kasih dorongan, kemudian balik. Nah, sama, kasih dorongan atau gaya seperti yang semula gitu ya. Oke. Jadi yang dibikin sama sekarang gayanya, gaya dorongnya atau dorongannya yang bikin sama ya. Kalau yang sebelumnya yang sama kan ininya, ujung pulpennya. Sekarang gayanya sama, ujung pulpen yang ditekankan ke tangan itu berbeda. Yang pertama gini, yang kedua gini ya. My question is, oke, ini this is instruction everyone. First we put the tip of pencil on our skin, jadi ujungnya yang pertama letakkan, kemudian yang kedua balik. Nah, menjadi yang pangkalnya sekarang. After we give the same force, which one hurts you more? Silakan dijawab. Setelah kita berikan gaya yang sama besar, mana yang membuat tangan kalian lebih sakit? Silakan. Nih, yang pertama, sorry, Mister ikuti yang ini ya, yang apa namanya? Di slide. Di slide. Yang pertama itu yang ujungnya, yang kedua adalah pangkalnya ya. Pertama ujung, yang kedua pangkal. Yuk, mana yang lebih sakit? Yang pertama, good. Padahal ngasih dorongannya sama loh ya. Yang ujung, Sir. Yang ujung iya gitu ya. Yang ujung, yang ada yang tajam ya dibandingkan yang tumpul nih. Oke, itulah kenapa gaya sama tekanan bisa berbeda ya. Jadi Upi tadi bilang gaya sama tekanan sama itu beda. Ini buktinya. Kamu ngasih dorongan sama, tapi tekanan yang dirasakan tangan beda gitu ya. Padahal ngasih dorongannya sama. Jadi kalian coba dorong dengan besar yang sama, bandingkan antara yang ujung sama yang apa nih namanya pangkal ya. Oke, jadi semuanya sepakat nih, jawabannya betul semua bahwa yang pertama lebih sakit. What is the difference? Sharpness katanya Hensa. Sharpness, oke. Selain sharpness apa? Apa bedanya nih? Beda apa nih sih antara yang pangkal sama yang ujung nih beda apa? Bedanya apanya? Tajaman. Ya, ketajaman, oke. Kalau Mister tunjukkan ini. Nah, oke. Wow. Kalau dibawa ke sebuah satuan fisika, besaran fisika, besaran ya, besaran. Ketajaman itu apa? Merepresentasikan apa? Ya, Itu bikinnya berapa lama, Sir? Ujung. bentuk hampir. Kalau cepat, Apalagi? kalau cepat, Sir. Oke. Jadi nanti tekanan itu nggak cuma semua yang berbau tajam sama tidak tajam, tidak ya everyone. Apapun benda yang nempel itu ngasih tekanan. Nempel ke permukaan bumi misalnya, itu memberikan tekanan oleh gaya beratnya atau oleh gaya dorongnya. Ban mobil juga demikian ya. Nanti kita bahas. Oke, ini ada jawaban. Ini dari siapa nih?
bentuk, oke. Area, yes, area, ya, area. So the first factor, the second factor is area. Area kalau kita dalam bahasa Indonesia kita sebut apa? Area tuh. Everyone. Wilayah. Hah? Wilayah. Wilayah. Oke. Selain wilayah bermakna apa? Apa ya? Area, area. Area itu coba nanti kalian searching atau cek di kamus. Salah satunya bermakna luasan ya atau luas. Ya everyone ya. Jadi luasan atau luas. Luas area, luas luas bidang tekannya. Nah, jadi tadi yang nekan ke tangan yang pertama segini luasnya, yang kedua luasannya begini ya. Jadi luasan penampangnya kalau pakai pulpen ya. Nah, oke, sekarang jadi luas apanya yang dimaksud? Luas yang menekan, bukan luas yang di bagian sini, bukan ya. Jadi luasan yang menekan saja. Fill the blank here. The larger the area of bidang tekan, the pressure will, yo, tekan. Semuanya berpikir. Semakin besar area bidang tekannya, tekanannya semakin Kecil. Okay, good. Thank you. Upi. Now, the smaller the area of bidang tekan, the pressure will Big. bigger. Bigger ya. Bukan big, Upi, bigger. Bigger. Ya, jadi lebih besar. Semakin kecil areanya, semakin besar tekanannya. Apa buktinya? Ya gambar tadi itu. Nah, semakin kecil areanya, dia bisa memberikan tekanan yang lebih besar. Yang kedua, semakin besar luasannya, luas bidang tekan, semakin kecil tekanannya. Jadi, apakah ini berbanding lurus atau berbanding terbalik, everyone? Balik. Terbalik, good ya, terbalik. Oke, ya, jadi terbalik. Coba, I want to check your understanding. Shade the area that gives the table pressure. Oke, kalian katakan aja yang memberikan luasan pada meja itu bangun apa, kemudian yang B apa, yang C apa juga. Yuk, silahkan. Apa, Sir? Ini maksudnya arsir kan gitu ya. Shade itu arsir. Arsir luasan yang memberikan meja tekanan atau luasan bidang tekannya itu yang mana gitu ya. Tapi kan kalau ngarsir lama, kalian harus gambar kemudian arsir. Boleh katakan aja warna yang mana. Nah, silahkan ya. Warna yang mana? Yang kuning kayaknya. Yang Mister diskusikan yang A dulu. Yang A. Oke, mana luasan yang dipakai ketika dia menekan meja? Luasnya yang mana nih? Kan banyak nih luasnya nih. Nah, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang hijau. Atau semuanya ketiganya di total. Ayo, yang memberikan luasan ke meja yang warna apa? Nah, Alwi sudah menjawab hijau. Fauzi hijau. Oh, siapa lagi ya nih? Ya. Hijau. Sandy hijau, oke, good. Semuanya sepakat hijau ya. Ya, jadi yang di bawah saya nggak kelihatan, ya kan pasti sama besarnya ya, yang di bawah sama yang di atas. Yang di atas tuh hijau, luasannya sedemikian, yang di bawah ya sama dengan luasan yang di atas karena ini balok ya. Oke, good. Yang B, yang warna apa yang memberikan tekanan? Biru. Biru, jadi areanya atau luasannya biru. Kalau yang C? Kuning. Ya, sip, good. Yang memberikan tekanannya kuning. Well, based on those two factors, we can state it mathematically. Ya, jadi dari dua faktor tadi, kita bisa nyatakan secara matematis, everyone ya. Jadi secara matematis itu ya begini. P, dulu. or we can say pressure ya. P atau pressure, tekanan. Kayak kalau dengar istilah under pressure, di bawah tekanan. Dipres artinya ditekan gitu ya. Presto. Jadi ada alat namanya presto itu ngasih tekanan
tekanan ke bandengnya itu ya. Jadi bisa lunak tulangnya. Jadi istilah press itu ya tekanan. Kalau pressure, tekanan sebagai objek ya. Kalau press, tekanan menekan atau tekan, press. Sebentar, selesai catat dulu, Sur. Oke. Nah, ini kan kaitannya dengan yang faktor tadi, bahwa tekanan berbanding lurus dengan gaya. Semakin besar gayanya, semakin besar pasti tekanannya. Hitung aja kalau nggak percaya. Kalau semakin besar pembilangnya, pembilangnya, semakin besar juga nih variabel yang di sebelah kiri nih, atau tekanan ya. Kalau ini 7 sama 10, ya pasti lebih besar hasilnya yang 10. Sebaliknya, tekanan berbanding terbalik. Nah, gitu ya, terbalik dengan luasan. Kalau semakin besar luasannya, semakin besar luasannya, maka tekanannya akan semakin kecil. Oke, thank you everyone. Bentar lagi, terus. Yes, please do writing now. Okay, Ini tinggal yang kalah lagi, Sur. maximum in 30 second ya, jadi 30 detik aja maksimal. Luas bidang. M2. M2. Jadi tadi yang tepat waktu 4 orang ya. Nah, yang lain usahakan minggu depan jangan telat lagi. Minggu yang lalu sudah bagus tuh, banyak yang on time. Nah, hari ini menurun lagi yang on time ya. Yang on time tadi Upi, Sandy, Hadi. Satu lagi siapa ya? Lupa tadi. Rizkon kayaknya. Rizkon, ya betul. I'm done. Saya sendiri ya. Oke. Atau yang lain. 15 second left. Jadi 15 detik lagi tersisa. Nah. 20 minutes Jadi, left. 20 minutes left. Kalau Mister tanya nih, kalau A sebagai lambang, kemudian A itu maksudnya apa? Oh, luas bidang. Gitu ya. A itu kan disingkat dari area. Maksudnya apa? Luas bidang, bidang tekannya. Kalau ini apanya nih? Apa nih everyone? Yuk, yang dikurung nih. Sebagai apa tuh? Meter persegi itu. Sebagai pengukurnya maybe atau Pengukur, ayo. Iya, meter persegi betul. Sebagai apa? Meter persegi itu sebagai apa sih? Nih, kalau gaya sama nih polanya ya. Nah, penghitung. F itu apa? Oh, gaya. F adalah lambang dari gaya. Newton ini apanya? Satuannya kayaknya. Satuannya, good ya. Satuan. Hati-hati ya, everyone. Tapi ya M2 itu ya. Gaya itu besarannya. Nah, lambangnya apa? F. Satuannya Newton atau N ya. Boleh disingkat N, everyone. Newton. N besar tapi ya, jangan N kecil. N besar. Nah, Jika orang di apa gitu. Kalau yang gitu. Sama juga dengan tekanan. Sebagai apa tekanan nih? Newton. Loh, kok Newton? Tadi nih, gaya sebagai besaran, F lambangnya, Newton satuannya. Kalau ini, tekanan sebagai apa nih? Sebagai Newton. Sambil nyatat. Satuan Pascal maybe atau PA. Belum ada yang jawab. Gaya tadi sebagai besaran ya. F sebagai ya, kalau kita kaitkan sama ini ya, sama dulu bab 1 waktu kelas 7. Ya, ada lupa juga sih. Ya besaran ya. Di tekanan itu ya sebagai besarannya, besaran tekanan. P itu ya lambangnya. Newton per meter persegi satuannya. Atau PA boleh. Atau Pascal ya. Makanya kalau ngukur tekanan itu satuannya Pascal. Baik itu tekanan zat padat, tekanan zat cair, atau tekanan udara. Kalau ngukur tekanan ban angin, tekanan ban mobil,
Itu kan satuannya PA ya. Berapa PA gitu. Itu Pascal. Kita belajar fokus dulu di tekanan pada zat padat. Okay, I think finish everyone. Now we will continue. Jadi P itu nilainya adalah gaya dibagi luasannya. Gitu. Gaya yang kalian berikan atau gaya beratnya boleh, gaya berat dari benda itu sendiri sama areanya. Ya. Oke. Coba Mister minta contoh sekarang. Apa contoh kasus? Contoh kasus ya, contoh kasus. Ketika kalian ingin menaikkan tekanan. Nah, oke, contoh kasusnya. Apa nih contoh? Dalam kehidupan sehari-hari aja, agar tekanannya tambah besar. Misalnya kalian ngasih gaya sudah apa istilahnya, nggak kuat lagi, katakanlah gayanya sudah mentok. Nah, terus berpikir gimana lagi ya? Ternyata luasannya yang diubah, oke, agar tekanannya bertambah. Apa contoh kasusnya? Timbangan. Timbangan. Gimana Opi timbangan? Yang lain berpikir ya, yuk tuliskan. Apapun boleh. Mister kasih contoh satu. Dia kan timbangan kan? Kalau kalian nginjak teman kalian tuh, nah nginjak teman. Terus katanya temannya, aduh gak kerasa gitu. Mungkin terlalu ringan. Kan nggak bisa lagi tuh. Beratnya sudah segitu-gitu aja. Sekalian berpikir, gimana caranya biar lebih kerasa tuh. Diapain biasanya? Kan kaki tuh nginjak tuh. Yo, diapain biasanya? Jinjit, betul. Atau ditumit, katanya temannya. Ditumit. Tumbuk. Kalian Kalau ditumit kan lebih tumbuk. kerasa tuh. Nah, tekanannya juga tambah kerasa. Nah, apa yang berbeda dari sebelum ditumit dengan setelah ditumit? Apa yang berbeda? Halo? Ayo, apa yang berbeda? Tekanannya. Iya, tekanannya tentu berbeda. Apa yang kalian bedakan? Kaki awalnya nginjak teman kalian. Kemudian diinjet, berbeda apa tuh? Rasanya Tumbuk. beda. Nih, Mister gambarkan ya. Ini misalnya kaki. Nah, ini teman kalian tengkurap misalnya ya. Nah, tengkurap nggak kerasa katanya. Sekalian injit nih, ditumit kan begini jadinya. Nah, coba lihat bidang tekannya, luasannya, berbeda nggak? Ya juga sih. Iya, ya. Iya betul nih Sandy ya. Luas bidangnya kecil, mengecil. Kalau yang tadi besar, kan kaki tuh luas ya. Kemudian kalian tumit tuh. Nah, luasannya mengecil sehingga tekanannya bertambah. Terus ada yang bilang gayanya berbeda. Mister tanya nih, yang nginjek orangnya sama atau tidak? Saya Sandy nginjek Upi, misal ya, misal. Sama Sandy. Ya, Sandy-nya kan nggak berubah, tetap. Yang berbeda cuma luasannya aja. Hanya membedakan luas aja, tekanannya berubah gitu ya. Apalagi contoh lain? Ini contoh satu kasus. Yo, contoh yang lain apa? Halo. Yo, yang lain. Menusuk? Iya, betul, menusuk. Diapain kalau biar tertusuk? Dibikin kecil luasannya. Ya, oke, good. Pernah lihat ini nggak? Kalau yang daerah Banjarmasin tuh orang mau masukkan galam kalau mau bangun rumah. Nah, galamnya itu diapain biasanya? Galamnya tuh. Nih, biasanya ada galam nih. Nggak pernah lihat ya? Nggak pernah lihat orang bangun rumah di Banjarmasin atau di Tanah Rawa. Nggak cuma Banjarmasin sih. Kalau Banjarbaru nggak pernah lihat kayaknya nih yang orangnya rumahnya di Banjarbaru. Nah, pernah lihat nggak? Ini misalnya kayu galam ya. Kemudian sama tukangnya itu dibikin runcing begini. Nah,
agar gampang masukkan ke tanah. Nah, terus kan didorong-dorong tuh ke tanah ya. Biar masuk. Itu salah satu contohnya juga. Banyak yang gampang. Nah, paku. Paku. Kalau kalian pakunya tumpul bisa nggak masuk ke kayu tuh setelah dipalu. Oke, nggak bisa ya. Oke. Nah, nih Hadi menjawab nih. Oke, sebentar. Jadi biar masuk gampang ke kayu, tekanannya besar, pakunya dibikin tajam, kan gitu ya. Itu contoh tekanan. Pisau juga demikian. Nanti tekanan ke daging, oh kecil, misalnya kalian udah nggak kuat lagi, udah tenaganya habis. Apa yang bisa dilakukan? Kalau nggak bisa mengubah gaya, ya ubah tekanannya kan. Areanya, luasannya. Diapain? Dibikin kecil lagi luasan bidang tekannya. Oke. Dengan cara apa? Ya di chat di kolom komentar. Memperkecil bidang tekannya pisau dengan cara apa nih? Biasa. Diasah, good ya, diasah ya. Diasah hingga tambah tajam. Nah, kan tambah tajam itu artinya luasannya sangat kecil. Kalau tumpul masih agak luas tuh, besar luasannya ya. Makanya nggak besar tekanan. Itu contoh aplikasi tekanan. Smackdown pakai siku katanya Hadi Rusadi. Kok mikirnya langsung ke Smackdown? Ya boleh ya. Smackdown pakai siku. Biar lawannya merasakan tekanan yang besar. Oke, everyone, next. Jadi ini ya, P sama dengan F per A. Pressure sama dengan force per area. Now, what if I do not give a force like this picture? Misalnya kamus, Mister letakkan di atas meja. Ya, kamus Mister letakkan di atas meja. Pertanyaannya adalah, apakah meja merasakan tekanan, everyone? Do the table still No. get a pressure from the book? No, Padahal no, Mister no. nggak nekan ya, merasakan tekanan? No. No katanya. Seandainya mejanya bisa bicara, dia akan bilang apa? Udah ada tekanan. Are you sure? Coba tangan kalian. Misalnya nih, letakkan di atas tangan kalian sebuah kamus. Kamus bahasa Inggris yang hardcover tuh. Kira-kira ngerasa nggak tekanan? Ya terasa tapi Yang kecil. ngerasa, ya ngerasa. Good. Jadi kerasa. Dari mana asalnya gayanya meskipun kalian nggak nekan? Dari mana asal gayanya? Jadi beratnya. Dari beratnya, good ya. Jadi dari beratnya. Nah, jadi kamus itu punya berat atau gaya berat, boleh. Karena berat itu kan gaya, everyone. Satuannya Newton ya. Upi, hapus. Nanti kamu kalau nggak dihapus, nah, oke. Jadi Kamu sih 1 ton. berat ya. Gayanya berasal dari berat. Areanya yang mana areanya? Nih, ini. Nah, ya, good. Ini nih, areanya nih, ya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, oke, ini benar ya tadi. The force come from its mass. Jadi berasal dari massanya, kemudian menjadi berat. Oke. How to make the pressure smaller? Gimana agar meja tadi mengalami tekanan yang lebih kecil? Oh, diapain biasanya? Ya, direbahkan. Direbahkan, betul sekali ya, direbahkan. Oke, jadi ini yang awalnya tegak, kemudian direbahkan atau ditidurkan gitu ya, sehingga yang menempel ke luasan meja itu, menempel ke meja itu luasan yang ini. Nah, maka meja akan sedikit lebih ringan. Maksudnya sedikit merasakan tekanan lebih kecil. Oke, berikutnya. Nggak mau. How to make the pressure bigger? Yo, gimana membuat tekanannya biar lebih besar?
Yo, diapain? Didirikan Nah, lah. betul. Hensa tadi beratnya dikurangin. Salah satu caranya ya, beratnya dikurangin. Kertasnya dirobek atau dicabut. Oke, ditegakkan, didirikan. Oke, ini berdiri, anggaplah begini ya. Kalau memperbesar. Kalau memperbesar lagi. Yo, diapain nih? Kalau memperbesar lagi. Mana ya? Nggak ada lagi sih, kecuali Mister Robek. Kalau kalian pakai luasan yang ini. Nah, kan bisa tuh ya. Nggak bisa tuh, Betul Sar. nih Adi, Mata mah. tikunya ya. Wah, Hensa nih menjawab lagi. Betul nih jawabannya Hensa nih. Berdirikan kemudian ditekan. Ya, itu lebih besar lagi. Betul sekali ya. Ya. Selain pakai sikunya atau ujungnya, kemudian tekan dengan kuat. Nah, itu lebih besar lagi ya. Patah sama jenisnya. Ya, Coba dari nanti. orang mau nyembelih sapi, gimana biar memberikan tekanan yang besar? Ya ditajemin, ya ditekan dengan kuat, gitu ya. Kalau nggak tekanannya kuat, nanti nggak putus-putus leher sapinya, gitu ya. Kasihan sapinya malahan. Nah, betul nih ya. Oke. Itu jawabannya Hadi, Hensa, Sandy. Selain pakai ujungnya, tekan dengan kuat. Jadi ingat, perhatikan dua faktor tadi aja. Gayanya, luasannya. Nah, sekarang kita latihan ya habis ini. Ah, Mister pikir Oke, malas. sebentar dulu. Gampang nih, yuk langsung cepet-cepetan. Mana yang lebih besar? Tekanan terbesar. Enggak, yang B, yang B, yang B. Yang B, kenapa yang B? Pada dia berdiri. Kok karena berdiri? Jawab dengan ilmiah. Nah kan seluruh beratnya tampung paling bawah Ya, gitu kan. betul. Berdiri, tapi ada Kenapa faktor kita bisa apa? berdiri? Berdiri itu nanti bias ya, tegak itu bias. Bahasanya nanti kemana-mana pengertiannya ya. Nah, ini betul jawabannya Rizkon, lebih kecil area tekannya. Nah, ya, lebih kecil area tekannya. Itu jawaban yang ilmiah ya, everyone. Nah, jawabannya Sandy juga betul, luas permukaannya kecil. Nah, jadi luas bidang tekannya itu kecil. Nah, bandingkan dengan yang A, luas bidang tekannya besar. Yang C apalagi ya. Nah, oke, berikutnya. Dengan catatan beratnya sama ya. Tapi kalau beratnya berbeda ya berbeda lagi. Kalau yang A misalnya kayu, yang B sorry, Apa? yang A aluminium, yang B kayu, yang C besi misalnya atau baja, ya beda juga ceritanya ya. Yang sebelah tadi malahan. Nomor 2, yuk hitung. Mister mau dapat hasilnya dalam bentuk angka. Sebuah balok beratnya 40 Newton. 40 Newton. Diletakkan di atas meja. 40 Newton tuh kira-kira berapa kilogram, everyone? Kalau di permukaan bumi 10 percepatan gravitasinya. Kalau balok 40 Newton, beratnya 40 Newton, itu berapa kilogram kira-kira? Tapi nggak, nanti kita diskusikan later. Yang jelas gayanya dulu 40 Newton nih. Yuk. Gayanya 40 Newton, luas permukaannya 2 meter persegi. Maka tentukan besar tekanannya. Yang ini saya bingung sekarang ini. Boleh kadang-kadang bingung. Oke, tinggal jawab aja. Di buku catatan ya semuanya. Oke, nanti Mister buatkan pengumpulan tugasnya di GC ya, sekaligus share materi. Oke, semuanya fokus. Yang ketiga, sebuah tongkat ringan ditekan oleh seorang anak dengan gaya 50 N atau Newton. Jika tekanan yang diberikan tongkat terhadap tanah sebesar 100 Pascal, hitung luasnya. Nah, yuk. Mulai kadang-kadang bingung sekarang. Nih, Mister kasih contoh yang nomor 2 ya. Nanti nomor 3, 4, 5 kalian lanjutkan di buku catatan. Nih, ini gampang nih ya. Sebuah balok beratnya atau gayanya 40 Newton. Nah, kalau udah lihat Newton itu langsung ingat gaya gitu ya. Luasnya 2 meter persegi. Ini sorry ya everyone, ini harusnya gini.
kecil di atas kuadrat gitu ya, atau persegi, 2 meter persegi. Oke, mana gayanya nih everyone? Mana gayanya? Chat di kolom komentar. Nomor 1, yang mana gayanya? Sorry, nomor 1, nomor 2, nomor 2. Berapa gayanya? Gayanya berapa? Gayanya berapa? Ayo. Ketik. Nomor 2, nomor 2. Belum ada chat masuk. Yuk. Belum ada chat masuk. Nah, Hadi sudah menjawab nih. Tekanannya adalah 20, 20 Newton. 20. Oh iya, paham. Ini hasilnya. Sorry ya. Hadi sudah dapat hasilnya nih. Yang lain yang belum dapat, yang dapat hasilnya nggak apa-apa. Yang belum dapat hasilnya, identifikasi dulu ya besaran-besaran yang ada. 40 Newton sebagai apa kalau nulis diketahui itu? Dik gitu ya. Diketahui 40 Newton sebagai apa? Wah, ini ada yang menjawab force sebagai F atau gaya 40. Oke, terus dibaca aja, lanjutkan. Jika luasnya 2 meter persegi, oh luas sebagai, oh ini ada nih yang menjawab A, gitu ya. Berapa? Oh 2, gitu ya. Tentukan besar tekanannya, wah yang dicari P. Ini sebagai contoh ya, nanti kalian lanjutkan nomor berikutnya di rumah. P sama dengan F dibagi A. Oh, P dicari dulu nih, titik-titik berarti ya. Nah, oh berarti sekarang hitungnya adalah P sama dengan F dibagi A. Wah. So we can say 40 dibagi 2. Ya. Or we can say 20. Nah, 20 apa? Ikuti aja ini. 20 Newton per meter persegi. Atau kalau mau pendek, apa satuan tekanan tadi, everyone? Selain Newton per meter persegi. 20 PA, good ya. Nah, ini ada yang jawab PA nih. Siapa nih? Hadi ini aktif Hadi nih ya. Thank you Hadi. 20 PA atau Pascal. Yes. Sir, time is over, sir. Like that. Okay, now everyone, please do nomor 3 in your own home. Kemudian selain nomor 3, capture langsung satu soal lagi nomor 4. Oh sorry, 2 soal lagi sampai nomor 5 terakhir. Masih ada 1 slide lagi. Ini nomor 4 capture atau foto. Kemudian nomor 5 begini. Oh ini salah. Ini harusnya 5 ya. Explain the function on those animals like ya. Sir, belum ke SS, sir. Ya, ini di SS ya, nomor 5. Sebelumnya. Ini ya. Enggak susah. Hadi aja bisa tadi ya. Waduh, Mister ini. Yang tadi, Sir, yang mana, Farel? Yang depan sebelumnya ya. Oke, ini nomor 4. Yes, ya, nomor 4. Ini nomor 3 ya. Tadi kan nomor 1 sama nomor 2 sudah dibahas. Nomor 3 yang dicari bukan tekanannya, tapi yang dicari adalah luasannya ya. 3, kemudian 4, capture please, and then the last is pertanyaan ini. Penjelasan aja nih ya, bukan hitungan. Nomor 5 ya ini ya, ini bukan nomor 4.
Apa yang dijelaskan tuh? Fungsinya ini. Nah, kalau kaki bebek begini, kaki ayam begini. Fungsinya gitu. Kaitkan sama bidang luas apa habitatnya. Oh, Penjelasan aja ya. Yo, silakan. otak saya Okay, panas. everyone, time is up. You have reminded me just now. So, I will stop our class today until this until this topic. Now, Oke. let's do reflection. Why? Why? What have you learned today? Yeah, what have you learned today? Ketikkan di kolom chat. Yuk, semuanya. Think first. Okay. I will give you 30 second. 30 detik. Too much. 15 ya. 15 detik. Di situ share ya. Belajar apa saja, hal baru apa aja yang didapatkan, mana bagian paling gampang atau sulit, bebas pilih ya. Hadi sudah menjawab. Belajar kaitan antara gaya, luas, sama massa. Gaya, luas, sama massa. You sure? Oh, direvisi. Tekanan sama gaya ya. Oke. Hadi, masih Hadi? 2 orang lagi, please. Oke, ini masuk lagi. Upik. Gaya, bidang, ketajaman, luas, dan tugas. Tugasnya nempel juga. Iya, jadi dengan adanya tugas kalian latihan dan melatih kemampuan pikir juga ya, everyone. Kalau nggak mikir nanti nggak belajar. Tapi perasaan di sekolah nggak ada tugas biasanya kan. Biar nggak biasanya dibiasakan mengerjakan tugas ya. Oke. Logik saya lemah sir, jangan banyak tugas katanya Hadi. Justru karena logiknya lemah harus dilatih biar kuat. Salah satunya dengan tugas ya. Oke, gitu ya Hadi ya. Oke, thank you Fauzi Devansya. Belajar tentang hubungan gaya, tekanan, dan luas. Baik. I think enough everyone. Upi, stop. Ya. Sorry for all my mistakes. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Oke. Bye. Hashtag minggu depan tidak tugas. Hashtag minggu depan nggak ada tugas.